Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah bersama silaturahmi malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini yang mau kami sajikan adalah bahasan mengenai jalan keluar untuk juz 16. Jalan keluar didasarkan pada makna yang terkandung pada halaman 14 dan 15 setiap juz Quran. Pada halaman ini Al-Quran memberikan isyarat, petunjuk, pemahaman mengenai pola dan prinsip-prinsip penyelesaian masalah menurut juz tertentu. Sudah diulang-ulang disampaikan bahwa komponen jalan keluar itu ada 3, ada prinsip dasar, ada langkah umum, dan ada langkah khusus. Bahasan kali ini terkait dengan prinsip-prinsip dasar penyelesaian masalah atau jalan keluar untuk juz 16. Saya pindah ke slide ketiga, mulai pada halaman pertama juz 16. Mudah-mudahan juga ada perpindahan pada layar jamaah. Jalan keluar juz 16 itu adalah surah ke-34, surah Saba. Karena jumlah ayat pada halaman 14 dan 16 itu jumlahnya ada 34 ayat. Saba. Surah ke-34 adalah surah Saba. Sin itu huruf ke-12, ba huruf kedua, dan alif hamzah. Nah, ini alif hamzah. Jadi bukan alif, tetapi alif hamzah. Ini bisa menimbulkan perdebatan menurut pengertian para ahli bahasa. Karena kalau para ahli bahasa itu biasa mengartikan alif itu sifatnya hanya untuk memanjangkan bacaan. Alif itu tidak bisa bunyi. Yang bisa bunyi itu hamzah. Karena itu bisa kita dapatkan satu tulisan pada mushaf Quran yang seluruh alifnya itu diberi hamzah. Nah, tetapi timbaan di sini itu berdasarkan fenomena huruf menurut standar Quran Indonesia. Standar Indonesia itu bisa kita dapati alif yang berdiri sendiri, hamzah yang berdiri sendiri, dan ada alif hamzah. Saba ini alif hamzah. Yang hitungan alif hamzah itu 29. Tapi sebagai fenomena grafis, kalau alifnya itu dihitung kemudian menjadi 30 itu juga tidak apa-apa. Tetapi kalau Saba ini hamzahnya di bawah alif, itu biasanya kedudukannya kasroh. Tetapi ini tidak kasroh, hamzahnya tetap di bawah alif. Itu artinya grafisnya menunjukkan alif hamzah. Karena itu dihitung 29.
Saba surah 34 itu menyimbolkan perubahan menyeluruh secara revolusioner. Diriwayatkan bahwa negeri Saba itu semula adalah baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang makmur, gemah ripah, pulau Jinawe, pertanian sangat maju karena ada bendungan yang bagus yang bisa mengairi semua persawahan. Kalau nggak salah nama bendungan itu Aswan atau apa gitu. Tapi ketika penduduknya itu lalai, tidak bersyukur, maka bendungan itu jebol, kemudian terjadi banjir besar yang mengubah keadaan secara menyeluruh dalam waktu singkat. Keadaannya bisa dibayangkan sebagaimana terjadinya tsunami di Aceh tahun berapa dulu itu? 2004 atau 2006 itu ya. Aceh itu juga begitu. Konflik itu tidak pernah berhenti, sulit diatasi, tapi dengan tsunami itu ya sudah selesai. Persoalan-persoalan politik, kemasyarakatan itu selesai. Sabah itu begitu. Dari negeri yang makmur menjadi negeri yang tandus, tidak ada lagi tanaman-tanaman yang bisa tumbuh dengan subur, terutama tanaman yang menghasilkan bahan makanan. Yang ada hanya pohon-pohonan yang tidak bisa dimakan. Ini perubahan cepat dalam waktu singkat menyeluruh secara revolusioner. Namun dalam gambaran riwayat ini itu menunjukkan perubahan dari kondisi yang baik menjadi yang buruk. Tapi nanti juga ada perubahan dari yang buruk menjadi baik. Juga terkait dengan riwayat negeri Sabah. Kalau dihitung surah 34 Sabah itu kalau diurai menjadi 7, 12, jumlahnya 19. Nah, ini ada kemiripan dengan juz 13 yang sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya. Yang terjadi pada orang juz 13 ketika mereka berusaha untuk menyelesaikan masalah, mendapatkan jalan keluar, ternyata jalan keluar atau penyelesaian masalahnya itu menimbulkan masalah baru. Karena jalan keluarnya 19. Ditempuh jalan keluar, ternyata meninggalkan masalah baru. Baik itu masalah yang bersangkutan dengan dirinya sendiri secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang tidak langsung itu mengenai orang lain, namun masalah yang mengenai orang lain itu tentu juga akan mengganggu hubungan dengan yang bersangkutan. Maka menjadi masalah yang bersangkutan juga. Karena itu juz 13 itu sering menyesali tindakannya setelah melakukan sesuatu. Nah, kalau mau merenung, mengoreksi ulang atas tindakan-tindakannya. Juz 16 ini hal yang serupa. Serupa itu terjadi sekalipun prosesnya lebih lambat. Kalau juz 13 itu hampir seketika. Dikatakan hampir seketika ketika penyelesaian masalah itu dirasakan ada masalah baru. Contoh pernah terjadi pada juz 13 itu karena merasa nggak puas dengan hubungan suami istri, sang ibu ini minta perceraian langsung. Ketika dituruti akhirnya perceraian dikabulkan, dapat sertifikat, istilahnya masa sertifikat ya, pokoknya sertifikat tanah.
mungkin akte ya akte cerai. Oh, itu ditunjukkan ini saya sudah dapat akte cerai, tapi untuk apa? Nah, semula dengan perceraian itu masalahnya selesai, ternyata ia segera merasakan masalah baru. Jadi pada awalnya perceraian itu dipandang akan menenangkan dirinya, ternyata tidak. Karena begitu bercerai, berpisah dengan suaminya tidak tinggal lagi di rumahnya, merasakan masalah yang lain. Bahasanya waktu itu saya masih ingat betul. Kalau dulu saya di rumah itu meskipun dengan suami itu tidak menyapa, kami tidak komunikasi, paling tidak masih bisa melihat punggung manusia lah di dalam rumah itu. Tapi kalau sekarang ini itu lihat ke barat lihat tembok, ke selatan lihat tembok, kemana-mana hanya lihat tembok. Ternyata nggak enak. Nah itu upaya penyelesaian masalahnya. Semula perceraian itu akan menyelesaikan masalahnya, ternyata dirasakan munculnya masalah yang baru. Itu kasus nyata yang terjadi pada seorang juz 13. Pada juz 16, masalah itu munculnya kemudian. Karena 19 ini munculnya setelah proses. Kalau 13 itu langsung 19. Jalan keluar 19. Menyelesaikan muncul masalah. Tapi 16 ini setelah ada proses perjalanan. Ada penambahan dari 34 menjadi 7. Dari perkalian 34 menjadi 12. Jumlahnya menjadi 19. Win. Ini simbol masalah. Dikatakan masalah yang baru setelah proses berlangsung itu ketika keadaannya dirasakan bertambah buruk atau menjadi semakin buruk. Syarron, angkanya 34. Contoh, kalau upaya penyelesaian masalah mungkin awalnya itu dirasakan memenuhi keinginan, dapat memuaskan dirinya, tapi berangsur-angsur lama-lama itu ternyata timbul masalah. Contohnya apa? Ada orang yang mengambil keputusan bahwa supaya dirinya menjadi cantik itu dia memilih operasi plastik. Dalam waktu beberapa lama itu kebutuhannya terpenuhi. Tapi sunatullah kan tidak bisa dihindari. Bahwa semakin berumur, semakin tua, mungkin tulang itu semakin menyusut, kemudian masanya itu juga menjadi berkurang. Itu membuat kerangka itu kan berubah. Kerangka itu berubah. Terus menjadi semakin keriput dan lama-lama lapisan plastiknya itu semakin rentan terhadap panas matahari. Itu baru dirasakan masalah yang baru. Kalau saudara lihat dulu ada penyanyi pop yang terkenal di Amerika, nggak usah saya sebutkan namanya, yang suka berganti-ganti wajah, operasi plastik. Pada akhirnya itu ternyata mukanya itu menjadi cekung. Mohon maaf, orang ada yang mengomentari waktu itu akhirnya bentuk mukanya itu seperti muka kerak. Nah, itu penyelesaian masalah yang setelah berlangsung beberapa lama itu menimbulkan masalah baru. Ini merupakan satu hal yang perlu diwaspadai oleh juz 16. Apakah benar seperti itu? Ya, nanti kita lihat bagaimana pengalaman orang-orang yang juz 16. Hanya secara real itu menunjukkan keadaannya seperti itu. Dikatakan keadaan itu bertambah buruk atau menimbulkan masalah baru dalam proses lanjut bagi juz 16 ketika ia berada pada situasi
yang membawanya pada keadaan susah atau sulit. Karbun, ini angkanya 34. Angkanya 34. Susah, sedih, sulit, itu karbun. Juga isafan. Isafan itu sama maknanya dengan hasnun atau hasnan, kesedihan. Kalau nanti menggunakan angka 53 itu pada 43 itu hasnan. Ini diambilkan masih angka 34 isafan. Itu sedih. Kemudian khauf, menimbulkan ketakutan, cemas, khawatir. Angkanya 53. Jadi kalau 19 ditambah 34 itu 53. Dan khobalan, menimbulkan kerusakan. Kerusakan itu macam-macam, bisa kerusakan secara fisik maupun non fisik. Misalnya kerusakan hubungan satu dengan yang lainnya itu bisa menjadi rusak dari upaya juz 16 menyelesaikan masalahnya. Atau dia mendapatkan situasi yang setelah masalah diselesaikan dalam waktu beberapa lama, itu keadaan susah, sedih, takut itu menyelimuti dirinya. Itu artinya penyelesaian masalah yang lalu itu memberikan potensi bagi munculnya masalah yang baru. Itu terjadi karena apa? Yang perlu diteliti ialah apakah upaya penyelesaian masalah yang lalu itu ada unsur kaburo, ada kesombongan di dalamnya ataukah tidak. Nah, kecenderungannya ketika upaya penyelesaian masalah itu pada jangka waktu beberapa saat berikutnya menimbulkan masalah, kecenderungannya adalah diwarnai oleh adanya kesombongan dalam upaya pengambilan keputusan waktu itu. Atau mu'tad itu berarti melampaui batas. Angkanya 53. Ada tindakan-tindakan yang sifatnya melampaui batas. Contoh misalnya yang terjadi pada Aisyah. Aisyah itu kan pernah mendengar bahwa ada seseorang yang memaki Rasulullah, kemudian dibalas dengan makian yang lebih banyak. Makian yang lebih banyak. Jadi kalau misalnya orang marah memaki itu dengan mesuf, ini membalasnya nggak cuma mesuf, ditambahi anak-anaknya pisuan, putu-putunya pisuan. Nah, itu namanya melampaui batas. Minimal kalau membalas itu yang seimbang saja. Adakah yang sifatnya melampaui batas? Atau melampaui batas itu juga bisa berarti yang melampaui batas aturan. Melampaui batas aturan. Baik aturan yang apa itu tercantum pada kitab suci, syariat, maupun yang itu menjadi kesepakatan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat. Kesepakatan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau itu dilanggar, itu masuk bagian dari melampaui batas. Nah, secara umum keseluruhannya itu disebut fiskun, kedurhakaan, penyimpangan, fasik. Ya. Dari kata fiskun itu dari kata fasako, fasik, fasikon, fiskun. Bagian dari penyimpangan, kedurhakaan, pelanggaran, kekafiran, kedoliman, kemunafikan,
kemusyrikan, itu di dalamnya mengandung unsur kefasikan. Nah, ini yang perlu diteliti. Apakah ada salah satu, salah dua, atau salah tiga, salah semua ya, dari sifat-sifat pribadi yang negatif ini. Ini yang perlu dicermati untuk juz 16. Karena perubahan pada surah Saba itu menunjukkan perubahan dari baik menjadi buruk. Kalau dihitung mulai yang buruk dari 34 sampai fiskun kedurhakaan, ini semua angkanya 329. 329. Kalau dirujuk surah 32 ayat 9 menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilam ma tashkurun. Nah, ini intinya, tekanannya pada qalilam ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Artinya menyempurnakan itu bagian dari pemberian nikmat. Allah sudah memberikan nikmat secara sempurna. Kemudian ditambahkan dengan unsur yang menjadikan ia menjadi mulia, yaitu adanya roh. Karena ini unsur termulia. Lalu ada fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk bisa beramal baik. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, tetapi yang terjadi adalah qalilam ma tashkurun. Tetapi sedikit kamu itu bersyukur. Jadi kalau disimpulkan, mengapa penyelesaian masalah dalam jangka waktu tertentu akhirnya menimbulkan masalah baru, itu karena tidak didasari oleh sikap dan perilaku bersyukur atas nikmat Allah. Yang dinamakan tadi itu kesombongan, melampaui batas, kedurhakaan, itu bentuk derivat-derivatnya aja, turunan-turunan dari keadaan pokok, yakni tidak bersyukur atau kurang bersyukur, sedikit sekali bersyukur. Qalilam ma tashkurun. Ini surah 32 ayat 9. Dan itu yang perlu diperhatikan karena ini berkenaan dengan upaya penyelesaian masalah atau jalan keluar. Surah 3 ayat 29. Nanti surah yang lainnya juga bisa ada hubungannya. Tapi secara ringkas hanya 2 ayat ini saja. Surah 3 ayat 29 menyatakan, katakanlah, kul in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Ini yang perlu dikoreksi, perlu bermawas diri berkenaan dengan sebagian dari nikmat itu yang disembunyikan. Ini yang perlu diwaspadai. Allah mengetahui. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah mengetahui apa yang di langit, apa yang ada di bumi. Allah mengetahui yang diucapkan oleh lisanmu, pandangan matamu, pendengaranmu, dan apa yang menjadi bersitan-bersitan hatimu. Semuanya diketahui oleh Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini
untuk mengingatkan. Ini sebagai ayat transisi untuk mengarah pada penyelesaian masalah yang dikehendaki, sekalipun tetap didasarkan pada angka 34, yakni perubahan menyeluruh secara revolusioner dari simbol makna sabah. Lalu apa? Bagaimana penyelesaian masalah yang diharapkan itu? Yang memiliki kesadaran tentang adanya kekuasaan Allah atas diri kita, bahwa Allah mengetahui kita jujur ataukah dusta, yang kita sembunyikan atau kita nyatakan. Ini dihitung dari nilai kata sabah. Tadi dihitung bahwa alif hamzahnya 29, ba 2 dan sin 12, jumlahnya 43. Sedang kata sabah ini di dalam Al-Qur'an disebut 2 kali. Yang pertama pada surah An-Naml ayat 22 dan yang berikutnya pada surah Saba sendiri ayat yang ke-15. Kalau Saba itu nilainya 43 dikali 2 berarti 86. 86 itu adalah nilai kata Muhammad. Dal huruf ketiga, mim huruf kedua 4 karena tasdid berarti 24 dikali 2. Kemudian ha huruf ke-6 dan mim huruf ke-24. Jumlah seluruhnya 86. Perubahan secara revolusioner itu hendaknya bercermin atau beruswah hasanah pada model Rasulullah Muhammad SAW. Karena Muhammad itu adalah figur yang berhasil membawa perubahan secara revolusioner. Karena itu Michael Hart dalam buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia itu memasukkan nama Muhammad itu pada urutan pertama. Pengaruhnya untuk mengubah dunia. Selama masa Bi'tsah 23 tahun kalau digenapkan. Sebenarnya 22 tahun 3 bulan aja. Tapi kalau digenapkan seluruhnya adalah 23 tahun. Itu bisa mengubah keadaan masyarakat yang betul-betul bertolak belakang dari sebelum kedatangan Islam dan setelah mereka itu dimuliakan dengan ajaran Islam. Rasulullah itu berhasil melakukan perubahan secara revolusioner. Ini juga menunjukkan bahwa akan ada kecenderungan Yesus 16 itu upaya menyelesaikan masalah itu nggak mau hanya model tambal sulam gitu. Jadi langsung frontal. Baik itu yang mengarah pada yang buruk maupun yang baik. Nah, persoalannya kadang-kadang ketika tergesa-gesa atau kurang cermat dalam melakukan sesuatu atau tidak mendasarkan pada cara-cara yang sesuai dengan koridor atau syariat, itu menimbulkan masalah baru. Nah, Rasulullah itu sebagai cermin teladan mengadakan perubahan revolusioner sehingga upaya penyelesaian masalahnya itu meninggalkan cara-cara untuk penyelesaian masalah berikutnya. Jadi kalau saya mengajar orang, saya melakukan berinteraksi dengan orang dalam upaya menyelesaikan masalah, itu bisa membuat orang itu nanti bisa menyelesaikan masalah yang lain yang dihadapi, itu namanya penyelesaian masalah yang memberikan dasar-dasar atau memberikan potensi terhadap penyelesaian masalah berikutnya. Jadi rin yang kedua dari 43, karena 43 ureanya sama saja, 7, 12, 19. Upaya penyelesaian masalah dalam jangka waktu berikutnya akan
mengarahkan pada upaya kemampuan penyelesaian masalah. Karena ghin itu berarti masalah sekaligus penyelesaian masalah. Kalau dari 34 tadi itu memunculkan masalah, dari 43 ini pada upaya penyelesaian masalahnya. Secara simbol Rasulullah Muhammad atau kata Muhammad, jadi tidak melihat dari figur tetapi dari fenomena huruf. Ketika huruf dan rangkaiannya dalam kalimat atau kata itu dimaknai dari rahasia huruf angkanya. Mim itu huruf 24, ha huruf ke-6, mim tasdid huruf 48, dal huruf ke-8 diakhiri dengan titik karena sudah selesai itu diakhiri titik. Angka yang dari 2 kemudian urutan vertikal 2 tambah 4 tambah 8 ini menunjukkan deret ukur dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, jumlahnya 14. Kalau arah dari 2 kemudian ke kanan ke angka 4, dari 2 ke 4 ke 6 dan ke 8 ini menunjukkan deret hitung 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 itu ada 20. 14 dengan 20 itu 34. Jadi kalau 34 itu perubahan menyeluruh secara revolusioner dalam figur tokoh, maka itu terjadi pada Rasulullah Muhammad. Ternyata angka 34 ini juga diperkuat dengan hadis. Dalam kumpulan hadis yang dihimpun oleh Imam Tirmizi berkenaan dengan akhlak, perilaku atau sifat-sifat Rasulullah. Ya, hadis-hadis yang dihimpun secara khusus untuk mengumpulkan sifat-sifat Rasulullah. Itu salah satu hadisnya mengatakan berkaitan dengan berapa banyak uban Rasulullah. Jadi ternyata uban Rasulullah itu ketika tidak memakai minyak rambut itu ada 20. Ketika Rasulullah memakai minyak rambut itu yang terlihat hanya 14. Jumlahnya 14, 20. 14, 20 jumlahnya 34. Ini pemahaman apa itu? Muhammad bukan dari segi figur tetapi dari rumus angka huruf pembentuk kata. Huruf pembentuk kata Muhammad. Secara simbolik ternyata Muhammad itu kan juga merupakan kerangka dasar manusia. Sebab kalau dituliskan tidak secara rebah sebagaimana lazimnya tulisan, tapi dituliskan tegak, vertikal, itu kan menggambarkan kerangka manusia. Mimnya itu membentuk kepala, langsung membentuk leher, kemudian bagian pundak, itu huruf H sampai dengan badan, kemudian bagian ini, pinggang, pantat, itu mim, double, kemudian dal, itu menjadi 2 kaki. Nah, karena itu, struktur tubuh manusia itu dibatasi, ada kerangka dasarnya itu adalah Muhammad yang berarti terpuji. Karena itu secara struktur dasar manusia itu harusnya terpuji. Nah, kalau dari tulang belakangnya dari torak itu 7 ruas, kemudian diikuti dengan 12 ruas dan 5 ruas. Itu kan ada 24. 24 itu cahaya. Maka kalau digabungkan itu ada cahaya, ada Muhammad. Berarti ada Nur Muhammad. Karena itu Nur Muhammad itu ada pada diri setiap manusia.
Ini tambahan penjelasan saja. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana juz 16 itu bisa menyelesaikan masalah, mencapai upaya jalan keluar yang berpotensi atau menjadi dasar bagi penyelesaian masalah berikutnya. Yaitu apabila mereka itu melakukan upaya penyelesaian masalah itu didasari oleh kesadaran, berkesadaran, afaqo, angkanya 43. Ini dasarnya, berkesadaran. Orang yang berkesadaran itu dia tahu persis tindakan-tindakan, pilihan-pilihan tindakannya. Orang berkesadaran itu akan memperhitungkan juga bahwa apa konsekuensi dari pilihan tindakannya. Kebalikannya adalah orang yang berbuat secara membabi buta. Sudah babi buta lagi. Gimana ya? Tidak tahu istilahnya kok seperti itu. Jadi tindakan ngawur, apa itu sekenanya itu kebalikan dari tindakan yang berkesadaran. Kesadarannya itu adalah pada sidqun, kebenaran. Angkanya juga 43. Jadi dasarnya itu mendasarkan pada pemahamannya, pengertiannya terhadap benar dan salah. Mana yang dikatakan benar dan mana yang dikatakan salah. Ini tidak mudah bagi juz 16 karena ada kecenderungan juz 16 itu suka tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesa itu membuat kadang-kadang kesadarannya terhadap kebenaran itu menjadi tertutup. Bukannya tidak tahu, tapi tertutup karena ingin cepat itu, tergesa-gesanya itu. Nah, karena tertutup, maka tidak diperhitungkan lagi, namanya tertutup. Kemudian juga didasarkan pada hurumat, yang berarti peraturan atau hukum. At-tahrim itu adalah hukum-hukum, peraturan-peraturan, hurumat. Jadi aturan, hukum yang ada kesadaran terhadap ini, terhadap nilai kebenaran dan butir-butir peraturan hukum yang diketahui. Kemudian kesadaran terhadap ini itu diarahkan pada upaya mencapai kebaikan, sholahah, islah, mengadakan perbaikan. Ini yang harusnya dijadikan dasar. Apakah tindakan penyelesaian masalahnya itu didasari oleh kesadaran pada kebenaran dan aturan untuk kebaikan ataukah tidak? Ini yang menjadi penentu apakah upaya penyelesaian masalahnya itu berpotensi sebagai penyelesaian masalah di waktu yang akan datang ataukah tidak. Kemudian motif dasar, niat dasar itu atau tujuan. Jadi setiap perilaku itu mesti bertujuan. Semua perilaku itu mesti bertujuan. Nah, tujuan itu bisa disadari atau tidak. Kalau dilihat dari kutub yang lainnya, tujuan itu adalah motif. Motifnya itu adalah berhijrah. Hajaroh. Jadi untuk berhijrah. Berhijrah itu upaya mengadakan perubahan. Hijrah. Nah, untuk juz 16, hijrahnya itu total. Tidak setengah-setengah. Karena dasar 34 itu perubahan yang revolusioner. Kalau dasarnya itu hijrah, maka terikat pada pengertian
hijrah menurut Rasulullah. Dalam hadis dikatakan al-muhajiru man hajaro manahallahu an. Nah, yang dikatakan orang yang berhijrah atau muhajir itu adalah siapa saja yang berhijrah dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Berarti upayanya itu didasari oleh semangat untuk jauh dari apa yang dilarang oleh Allah. Kalau sudah menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah, berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman yang sebaliknya, ia lebih dekat kepada apa yang diperintah, apa yang dianjurkan, apa yang diwasiatkan oleh Allah. Nah, dasarnya ini. Apa itu mentalitas hijrah itu harus tertanam pada dirinya. Lalu ciri-cirinya apa? Apabila prosesnya mengikuti. Pertama adalah mengolah dari kata asaru. Asaru itu mengolah angkanya 43. Mengolah itu berarti meramu, mengumpulkan, menimbang, membandingkan. Apa? Tibyanan, segala penjelasan. Karena salah satu ciri juz 16 itu selalu memperoleh kejelasan secara tuntas. Ia tidak pernah puas kalau belum sampai pada penjelasan yang komprehensif dan mendalam. Karena itu dalam kegiatan sehari-hari mudah kita temui. Juz 16 itu kalau misalnya sekolah, kuliah, atau mengikuti pengajian, itu sering bertanya permasalahan yang belum diterangkan oleh guru atau ustadz. Karena keinginannya yang menggebu, ingin cepat-cepatnya mendapat penjelasan semuanya secara menyeluruh. Diminta untuk menunggu sampai selesai baru bertanya, itu sering nggak serantan. Secara simbolik itu dibawakan pada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir yang ada pada juz 16. Bahwa Nabi Musa itu boleh belajar pada Nabi Khidir, tapi dengan syarat tidak boleh bertanya apapun yang terjadi. Tapi karena kegelisahannya terhadap sesuatu yang belum diperoleh jawaban atau kejelasan, itu menjadikannya selalu lalai untuk bertanya karena ingin cepat memperoleh kejelasan. Penjelasan ini banyak karena dia juga hobi untuk mengumpulkan penjelasan ini. Maka penjelasan yang terkumpul, kalau penjelasan satu itu kan mudah, orang bisa mengikuti satu penjelasan. Tapi kalau penjelasan banyak, itu kadang-kadang itu juga menyulitkan. Kalau orang hanya bertemu dengan satu, ya sudah ngambil satu itu saja. Tapi kalau banyak, ini memerlukan pertimbangan. Kalau kejelasan ini tibyanan itu dihimpun, ditambah isyarat atau tanda, yakni ayat, angkanya 34. Dan ini pun mencakup semua kategorinya, baik yang jahron maupun yang baton, yang nyata maupun yang tersembunyi. Ada isyarat-isyarat yang nyata, jelas, tapi juga ada isyarat yang simbolik, yang tersamar, yang tersembunyi, yang bersifat batin. Nah, ini semua harus diolah. Jadi penjelasan isyarat yang nyata tersembunyi itu harus diolah.
mengolah ini membutuhkan proses. Karena proses membutuhkan waktu. Dan disinilah konteks atau relevansi diperlukannya kesabaran untuk mengambil keputusan. Namun itu saja tidak cukup. Itu saja tidak cukup. Harus ditambah dengan naungan. Dengan penjelasan penerangan dari cahaya. Nuron, angkanya 62. Karena juz 16 itu ada bagian dirinya itu gua, kahfi, kegelapan. Jadi dia bisa berdiri atau berada pada situasi yang ada pada kegelapan dan jalan berliku rumit. Sebagaimana lorong-lorong yang ada di dalam gua. Untuk itu yang diperlukan adalah nuron wahyun. Cahaya wahyu. Nuron itu 62, wahyu itu 62. Jadi nilai pemahaman, pengertian itu menjadi cahaya. Tetapi cahaya ini didasarkan pada wahyu. Wahyun itu bisa berarti wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada utusan-utusannya, kepada Rasulnya, pada Nabi. Wahyu juga bisa berarti ilham. Seperti Allah mewahyukan pada lebah. Nah, itu maksudnya adalah mengilhamkan pada lebah. Allah mewahyukan kepada Ibu Musa. Nah, itu artinya mengilhamkan kepada Ibu Musa. Nah, wahyu itu bisa berarti alhama, ilham. Dari ilham yang bisa ditangkap, itu juga bagian yang harus diolah oleh juz 16. Nah, tetapi ada batasannya. Maka yang dimaksudkan dengan ilham itu adalah yang bersifat Qur'ani. 88. Dari mana angka 88? Saya lupa menulisnya tadi. Jadi surah apa ini? Surah 34. Surah 34 itu jumlah ayatnya adalah 54. Surah 34, surah Saba, ini jumlah ayatnya 54. 54 ditambah 34 itu menjadi 88. 88 itu adalah nilai kata Al-Quran. Nah, karena itu kalau diartikan ilham itu adalah bersitan-bersitan dalam hati, maka tetap harus diwaspadai. Ada rambu-rambunya. Bersitan hati itu bertentangan dengan Al-Quran ataukah tidak. Karena itu termasuk bagian dari ilham itu bisa dalam bentuk mimpi. Terus mimpi itu yang benar itu biasanya akan diulang-ulang. Kemudian pengecekan berikutnya adalah isinya atau pesannya itu bertentangan dengan Al-Quran ataukah tidak. Nah, maka naungan cahaya ilham atau wahyu Qur'ani ini menjadi bagian dari keseluruhan upaya mengolah informasi untuk pengambilan keputusan. Ini prinsip dasar yang mestinya dijalankan oleh juz 16. Yang banyak terjadi atau sebagian orang tidak melakukan ini juz 16 karena melakukannya didasari ketergesa-gesaan yang akhirnya upaya penyelesaian masalahnya itu menimbulkan masalah baru pada proses selanjutnya. Namun kalau prinsip dasar ini dijaga
dijaga, ya, maka insya Allah upaya penyelesaian masalahnya itu bukan hanya menjadikan masalah yang kekinian itu diperoleh, namun pada masa yang akan datang potensial atau mempersiapkan pada penyelesaian masalah yang lainnya. Atau kalau dalam bahasa pendidikan, pengajaran, itu dikatakan terjadi transfer ilmu. Orang memahami satu prinsip-prinsip tindakan penyelesaian masalah, maka ini bisa ditransfer untuk menghadapi situasi yang berbeda di masa yang akan datang. Nah, ini kalau penyelesaian masalahnya mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana diterangkan tadi. Jumlah seluruhnya dari slide yang sebelumnya tadi, slide yang ke-6 tadi 215 ditambah pada slide ini jumlah seluruhnya menjadi 652. Ya, kalau Excel benar ya, karena ngitungnya pakai Excel. Nah, sekarang kita lihat surah 65 ayat 2. Surah 65 ayat 2 menyatakan, Fa'idha balahna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf. Nah, ini prinsip dasar pertama, bima'ruf. Apabila mereka telah mendekati akhir iddah, maka rujukilah mereka dengan baik, bima'ruf. Ini dengan baik. Ini prinsip dasar yang harus dipegang. Ini jangan diartikan, ini kan urusannya dengan apa itu cerai dan rujuk. Yang namanya ayat itu di dalamnya mengandung nilai. Kalau nilai itu sifatnya menyeluruh, tidak hanya berkaitan dengan konteks peristiwa pada ayat itu saja. Karena prinsip ayat Al-Quran itu umum. Al-Quran itu umum dan maknanya bahkan tidak bisa dibatasi dengan berdasarkan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebagian dari upaya memahami ayat. Tetapi ayat tidak bisa dibatasi dengan asbabun nuzul. Contohnya ayat yang umum ya di surah Al-Ahzab ayat 21 insya Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa pada Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Ini kalau dipahami dalam konteks kejadian ayat itu, ini karena Rasulullah itu ketika berhadapan dengan pasukan sekutu, Rasulullah langsung masuk ke barisan terdepan. Ini ayat tentang perang. Jadi teladan yang diberikan itu adalah bagaimana teladan menghadapi musuh. Tapi siapa yang berani membatasi bahwa ayat itu hanya berkenaan teladan, meneladani Rasulullah ketika perang. Teladan Rasulullah itu menyangkut segala aspek kehidupan. Jadi ayat itu tidak terbatas nilainya, maknanya. Kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan ayat itu. Nah, seperti ya pernikahan Rasulullah itu kan ada dalil yang mengkhususkan, maka tidak bisa diartikan yang lain-lain. Nah, meskipun ini berkaitan dengan soal perceraian dan akhirnya rujuk kembali, tapi prinsip dasar dalam interaksi dengan manusia itu hendaknya didasari bima'ruf, dengan baik. Au farikuhunna bima'ruf. Jadi merujuk itu juga dengan baik. Atau kalau pada akhirnya juga tetap firaq, berpisah, itu juga dengan baik. Jadi bersatunya itu dengan baik, berpisahnya itu juga dengan baik. Ini prinsip dasar. Dalam berinteraksi dengan orang lain, tidak sebatas hanya cerai dan rujuk.
terkait dengan muamalah, misalnya utang piutang, itu ya juga menggunakan prinsip ini, bima'ruf. Utange sing apik, nyaure ya sing apik. Ojo utange apik mari ngono nyaure lali, repot iki gak jelas ini, GJ ini. Ya. Oh. Atau tetap nyaur tapi terus nesu-nesu. Ngono ditagih ngoyok-ngoyok ya menjadi tidak baik. Jadi mengambil, melepas, menggabungkan, melepas itu semuanya dengan baik. Prinsip bima'ruf. Wa ashhadu dawa adlim minkum. Dan persaksikan dengan 2 orang saksi yang adil. Jadi kebaikan itu bukan menurut diri sendiri. Setiap orang bisa merasa bahwa saya baik, tapi karepe dhewe. Tetapi ada persyaratan bahwa orang lain juga menyaksikan bahwa yang demikian itu baik. Jadi kebaikan yang dia pilih itu kebaikan yang juga disepakati oleh orang yang adil bahwa itu baik. Jadi prinsipnya orang itu adil. Orang itu adil itu adalah orang yang agamanya baik. Orang yang agamanya baik juga menyaksikan, membenarkan itu sebagai satu kebaikan. Maka kebaikannya itu bukan kebaikan menurut dirinya sendiri. Kesalahan yang terjadi ialah ketika orang bertindak dasarnya itu adalah hanya baik menurut dirinya secara subjektif, tetapi secara objektif tidak disepakati oleh umumnya orang yang adil. Karena itu persaksikan dengan orang adil di antara kamu. Ini disyaratkan 2 saksi menunjukkan kesetimbangan yang imbang. Jadi tidak berat sebelah. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Wa aqimus syahadata lillah. Nah ini makna lillah ini penting dalam seluruh aspek kegiatan. Karena kalau dalam mungkin kitab Al-Hikam itu ya, mungkin makalah yang ke-61 atau apa, ada 2 dasar pokok yang perlu diperhatikan oleh seorang hamba Allah dalam bertindak. Itu ialah dasar billah dan lillah. Ya, jadi 2 dasar itu. Billah itu dengan Allah, maksudnya adalah dengan pertolongan Allah. Lillah itu semata-mata karena Allah. Tapi lillah itu dipermudah perwujudannya kalau didasari oleh kesadaran akan billah. Jadi kita berbuat apapun itu tidak bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Dan itu kenapa? Kalau kita mendengar azan, ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kan ajakan. Diajak untuk sholat, diajak menuju pada kemenangan. Jawaban kita adalah la haula wala quwata illa billah. Ini billah. Jadi sholat itu tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh manusia tanpa adanya pertolongan Allah. Jadi semua perbuatan kebaikan itu tidak akan terlaksana tanpa adanya pertolongan Allah. Jadi ditolong oleh Allah. Kita sholat, kita puasa, itu semuanya karena pertolongan Allah. Karena semuanya itu sudah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka ia akan melakukannya secara lillah. Oh, semuanya dari Allah, semuanya dalam pertolongan Allah. Kok terus masih diri? Wah, itu kan kesombongan yang luar biasa. Maka harusnya ya lillah itu. Oh, semuanya dari Allah ya. Akhirnya melakukannya juga lillah. Nah, ini dalam bersaksi, upaya rujuk, upaya islah atau apapun, itu semuanya karena pertolongan Allah
tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka dilakukannya karena Allah. Lillah semata. Kalau perbuatan buruk gimana? Sama saja. Perbuatan buruk itu juga tidak akan terlaksana tanpa ada pertolongan Allah. Jadi kalau kita memiliki perbuatan buruk, ya tetap ditolong oleh Allah. Tak tolong. Yang memiliki daya kekuatan itu hanya Allah. Ya, orang mau berbuat jahat, tapi tidak diberi kekuatan oleh Allah, tidak diberi daya oleh Allah, ya tidak akan terlaksana. Hanya saja, ya itu hanya diizinkan oleh Allah, ditolong oleh Allah, tetapi Allah tidak ridho. Di ibarat orang tua ketemu mendapati anaknya ngeyel itu, permintaannya itu jihad gitu ya. Maksa, terus akhirnya diturusi. Oh, sak karep-karepmu. Ya, sudah, kalau sak karep-karepmu itu memang diizinkan, diberi kesempatan, tapi tidak ada keridhaan di situ. Nah, itu yang membedakan pertolongan Allah. Itu tidak lillah, karena mendasarkannya adalah jihadnya diri, kemauan diri yang memaksakan. Maka tidak akan mendapat keridhaan Allah. Dalikum yu'idu bih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini akhir ayat yang luar biasa. Ya, demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, maka catatannya itu ialah berbagai mau'idhah. Yu'adu bihi, mau'idhah bentuk masdarnya. Itulah pengajaran. Itulah pengajaran yang diberikan oleh Allah bagi orang yang beriman. Iman kepada Allah. Iman tentang adanya balasan atas semua perbuatan di hari akhir nanti. Nah, prinsip-prinsip tadi, berbuat baik, dipersaksikan oleh adil, menegakkan kesaksian karena Allah semata, itu semuanya bagian pengajaran untuk orang yang beriman. Karena itu ya orang beriman yang bersedia dan mau melaksanakan prinsip-prinsip tindakan ini. Lalu janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Nah, itu saja. Jadi menegakkan prinsip-prinsip yang tadi itu, maka penyelesaian masalah yang sebenarnya, penyelesaian masalah yang memiliki kekuatan transfer untuk penyelesaian masalah yang lain, itu ketika manusia, khususnya juz 16, itu didasari oleh semangat, niat dasar, meraih, membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan mengadakan jalan keluar untuknya. Ini surah 65 ayat 2. Baik, sudah 1 jam lebih ya. Nanti bisa dilihat ini surah 6 ayat 52 itu penjelasan yang lainnya. Jadi hal lain yang intinya itu adalah tentang perlunya memperoleh keridhaan Allah. Perlunya memperoleh keridhaan Allah itu selain melakukan tindakan-tindakan dengan nilai-nilai kebaikan, juga menghindari yang sifatnya perbuatan-perbuatan merugikan atau zalim terhadap diri sendiri maupun orang lain. Surah 6 ayat 52 itu langsung artinya saja secara cepat saya katakan. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan petang hari. Jadi jangan sampai salah melihat orang, mana yang baik, mana yang tidak, mana orang yang jujur, mana orang yang lillah dan tidak, sedang mereka menghendaki keridhaannya. Jadi teman-teman itu adalah orang-orang yang
berbuat semata-mata tindakannya itu untuk memperoleh keridhaan. Orang-orang itu memperoleh keridhaan itu juga bagian menjadi pelajaran, cermin itu yang harus diolah bagi diri untuk menyelesaikan masalah. Kemudian prinsip bahwa kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu. Satu dasar bahwa keadilan dalam kehidupan, bahwa masing-masing itu akan memikul tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Jadi jangan dicampur adukkan. Kalau ada orang berbuat buruk kemudian tidak bisa diingatkan, ya itu bukan tanggung jawab kita. Dengan juga yang sebaliknya, ketika ia berbuat baik, tidak bisa kita cegah, karena masing-masing orang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang berhak menyebabkan kamu merasa berhak untuk mengusir mereka. Ketika orang dirasa tindakannya buruk, terus kita jadi semena-mena padahal salah dalam melihat. Ini juga hal penting yang perlu dicermati dalam upaya mengolah segala penjelasan isyarat, baik yang tersamar maupun yang nyata, supaya tidak termasuk pada orang-orang yang zalim. Baik, inilah yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.